Oke, baiklah teman-teman semua. Kita akan praktek install Windows. Nah, ini laptopnya dan ini USB yang sudah kita siapkan. Sebelum kita install Windows, karena setelah kita cek, ini kan laptopnya masih HDD. Jadi sebaiknya teman-teman charger dulu setiap melakukan install ataupun backup data. Jangan lupa teman-teman nih, charger laptopnya itu harus nyolok karena khawatir di tengah jalan sedang install itu laptopnya tiba-tiba mati kehabisan baterai. Ya oke, langsung aja lah ya. Tadi sudah kita lihat kondisi sebelumnya. Dan langkah pertama jangan lupa ini dicolokin dulu ke slot USB yang ada di sebelah mana dia ya, kurang lebih sebelah sini ya. Setelah nyolok kita langsung nyalakan saja. Jika teman-teman bingung, teman-teman tinggal tonton saja videonya pelan-pelan gitu kan. Nah, inilah teman-teman, ini dia bootingnya langsung ke Windows atau USB flash disk karena di sini sudah ada ya. Nah, ini saya akan pilih yang Windows 10 64 bit. Loading file. Jangan pernah dimatikan walaupun dia hang. Kita tunggu saja sampai selama apa sih dia gitu, karena kondisi-kondisi seperti itu, kalau memang teman-teman sedang install kemudian macet di tengah jalan, tiba-tiba langsung kita paksa matikan, itu nanti akibatnya umur harddisknya itu tidak panjang dan menyebabkan harddisk itu bad sector. Nah, ini langsung loading ya teman-teman, ini laptop Lenovo. Nah, kalau kecuali memang prosesnya sudah ditunggu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan itu tidak ada progres atau pergerakan apapun, baru kita matikan paksa. Oke, ini tampilan install Windows, setup Windows 10. Nah, kita langsung next saja ya. Bisa menggunakan mouse. Terkadang gini teman-teman, kalau memang laptop masih belum ada Windows-nya, itu terkadang ini namanya touchpad-nya itu tidak berfungsi. Jadi kita bisa menggunakan tombol ya, Alt plus N. Nah, ini yang ada garisnya ya, dilihat ini yang ada garis di bawah hurufnya itu shortcut. Kalau memang pada saat install itu kursornya tidak berfungsi gitu, kecuali teman-teman pakai mouse, karena ini kan saya pakai touchpad ya. Nah, kemudian Alt I, oke. Kita tunggu, masih loading, maklum karena ini masih HDD. Nah, ini instalannya itu kita masih downloadan ya. Jadi kita anggap saja I don't have product key. Nah, kemudian pilih nih teman-teman, kebetulan di instalasi Windows yang saya punya itu ada 3 pilihan. Windows 10 Home 64 bit 2021 teman-teman ya, ini dimodify-nya. Nah, ada Windows 10 Home Single Language dan Windows 10 Pro. Saya sih biasanya seneng yang Windows 10 Pro teman-teman ya. Oke, next setelah dipilih. Kemudian dibaca nih ya, kalau memang teman-teman mau baca silahkan dibaca. Nah, ini ketentuannya panjang ya, sampai bawah nih sampai selesai. Tapi kalau memang teman-teman nggak mau baca, udah paham lah, kita langsung aja checklist. I accept the license term. Kemudian next. Nah, di sini kalau memang pilihan yang atas itu adalah upgrade. Ketika Windows-nya sebelumnya itu ada Windows-nya, itu bisa pilih yang atas. Kalau memang teman-teman pengen dihapus saja semuanya, anggap saja dikosongkan lagi aja, Bang. Ya kan, jadi pilih yang custom. Nah, ini drive-nya kebetulan memang cuma ada satu partisi. Nah, ini biasakan. Kalau seperti ini berarti status dia sudah terpartisi. Ada satu partisi. Total size-nya 298 GB.
Nah, kurang lebih ini 320 giga kita menyebutnya ya, walaupun tidak full. Nah, kita hapus dulu partisinya biar seluruh data yang ada di hard disk itu semuanya kehapus. Nah, kalau sudah unallocated space, ini berarti tandanya dia tidak ada drive-nya. Kemudian di sini kan ada pilihan ya, semuanya tidak aktif nih. Kalau memang kita mau langsung itu pilih new. Nah, di sini kita mau pilih partisi langsung 2 atau sekaligus. Nah, kalau sekarang karena kita mau langsung, kita langsung aja lah ya, new. Nah, kemudian apply, satu partisi aja, kita oke. Nanti dia otomatis akan membentuk partisi kok. Kalau teman-teman bingung. Nah, lihat sistemnya, kemudian di sini 100 mega, 16 mega. Terus dia otomatis ada 3 partisi karena memang ini kebutuhan Windows 10 tuh ada 3 partisi. Kalau sudah seperti ini kita next aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini proses installing Windows. Statusnya copy, getting file ready for installation, installing feature, installing update, dan finishing up. Nah, teman-teman, kita sambil menunggu silahkan ditonton video ini sampai selesai. Perhatikan baik-baik dengan sesama, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalau memang ada yang terlewatkan bisa diulang kembali, tapi kalau memang teman-teman merasa lama nih progresnya bisa dipercepat. Tapi kalau memang nunggu sambil santai, biarkan saja prosesnya berjalan detik demi detik. Karena di setiap detik itu ada informasi penting di dalam video ini ya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk install Windows menggunakan HDD itu memang kondisinya saat ini kalau menurut saya itu kurang cepat lah. Artinya kalau misalkan install menggunakan SSD itu paling kurang lebih 30 menit itu nggak nyampe mungkin lah ya, itu sudah selesai. Tapi kalau karena ini studi kasus, kebetulan ini biarin lah. Nanti saya akan sarankan dia ganti SSD. Karena menurut saya sudah nggak musim lah pakai HDD. Performanya itu kurang nampol. Tapi karena memang permintaan, kita pun juga tidak boleh mungkin secara anggaran untuk upgrade SSD belum ada. Dan ini pun juga laptop yang memang sudah tidak digunakan dalam jangka waktu yang lumayan. Karena Lenovo IdeaPad 320 ini juga lumayan keluar lama nih, AMD A9. Ya. Nah, jadi inilah bukti kalau proses instalasinya saja itu memakan waktu yang lama kalau menurut saya ya. Oke, kita tunggu saja sampai selesai. Sudah 61%. Nah guys, biasanya kalau saya kerja install Windows itu ya sambil ngobrol, kalau memang ada yang bisa diajak ngobrol. Atau terkadang saya tinggal keluar ngopi dulu, apalagi kalau hard disknya masih HDD ya teman-teman. Karena memang kalau ditungguin itu bete juga teman-teman ya.
Tapi karena ini adalah pembelajaran tutorial, saya akan memperlihatkan kondisi sebenarnya. Nah teman-teman, di video ini, karena memang video ini semuanya case by case, dan ini memang real ya, tidak ada edit-editan. Nah tutorial itu semua yang saya lakukan memang dokumentasi dari apa yang saya kerjakan. Baik itu bongkar, membongkar, kemudian install program, itu semuanya berdasarkan studi kasus. Jadi teman-teman untuk yang ingin bisa, ya ikutin aja video-video yang saya upload ke channel saya ini. Nanti teman-teman juga dijamin bisa. Yang penting tontonlah step by step, detik demi detik. Kalau memang ternyata jenuh, dipercepat. Tapi kalau memang ada yang kelewat, dibalikin lagi. Itulah ya zaman sekarang, kalau tutorialnya lewat video itu lebih relatif mudah ya belajarnya. Tinggal ngikutin, tiru, plak. Pokoknya jangan terlalu kreatif lah. Karena kalau memang mau kreatif ya silahkan aja. Tapi khawatirnya kalau memang kondisinya itu tidak sesuai dengan panduan, nanti yang ada tidak sukses teman-teman untuk proses instalasinya. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol seperti ini, proses sudah berjalan 89%. Masih ada 3 proses lagi 90% ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman terkadang yang masih punya atau beli laptop Windows, laptop baru maksud saya, itu biasanya ada yang DOS. DOS itu artinya memang sistem operasinya belum ada, belum terinstall di laptop itu. Bisa minta diinstalkan langsung, atau kalau memang teman-teman pengen sendiri, install sendiri lah, pengen bisa lah, daripada ke tukang servis terus, mendingan saya install sendiri aja gitu. Sekarang tutorial sudah banyak, termasuk di video yang sedang teman-teman tonton ini. Inilah tutorial install Windows. Jadi belajarlah sendiri. Kalau memang ada sesuatu error, jadi jangan panik. Tiba-tiba langsung, waduh laptop saya error, waduh laptop saya tidak bisa dipakai, wah jangan-jangan rusak nih. Jadi ada yang namanya software atau program aplikasi atau sistem operasi, ada juga namanya hardware. Nah teman-teman, ini sudah selesai proses getting file for installation, dan sekarang install udah selesai juga, kemudian install update, dan langkah kelima tinggal finishing up. Kita tunggu. Nah ini restore ya, bisa dipercepat aja, kita pencet aja restore-nya, nggak usah ditunggu, biar cepet. Proses copy sudah selesai. Oke, balik lagi ke restart sendiri, dia otomatis akan merestart. Nah inilah teman-teman, booting HDD. Jadi rasanya walaupun baru aja diinstal ya kan teman-teman, kan lihat sendiri ini baru diinstal teman-teman, belum ada aplikasi apapun, ini masih baru diinstal sistem operasinya saja. Ini kondisinya seperti ini. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana sih rasanya HDD dan bagaimana sih nikmatnya SSD. Nah, teman-teman itu harus tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang punya laptop lemot seperti yang saya sampaikan di video-video sebelumnya, teman-teman harus cek dulu harddisknya, itu yang paling utama. Apakah teman-teman masih HDD atau sudah SSD. Oke, kita tunggu saja.
Getting device ready. Tunggu ya teman-teman yang sabar. Nah ini berprogres lagi 4% karena pada saat Windows atau sistem operasi Windows 10 itu baru diinstal, dia pasti harus mendeteksi semua hardware atau device-device seperti sound card, kemudian ada VGA, di situ juga ada DVD-nya. Nah ini kebetulan ini ada DVD-nya ya, ini masih jadul sekali nih, masih fungsi apa enggaknya DVD. Nah ini masih bisa dibuka, tapi kita nggak tahu ya. Zaman sekarang udah nggak pakai DVD-an. Nah ini masih ada DVD-nya di gas nih. Nanti selesai ini biarin dia, saya goda-godain supaya upgrade SSD nih. Kebetulan dia bisa ada 2 nih. Laptop ini bisa ada 2 HDD. Itu bisa menggunakan yang namanya HDD KD, yang bentuknya seperti DVD room. Dan tempatnya pun di tempat DVD. Jadi nanti DVD-nya tidak kita fungsikan teman-teman ya. Isinya itu dua-duanya hard disk. Nanti saya buatkan lagi tutorialnya. Bagaimana caranya dual hard disk di dalam sebuah laptop yang memang masih ada DVD room-nya. Tapi untuk laptop-laptop sekarang itu biasanya sudah tidak ada DVD-nya ya, apalagi untuk Intel ataupun Intel generasi 11, 12 gitu. Biasanya dia sudah bentuknya saja sudah tipis. Itu biasanya hard disk-nya aja sudah SSD tipe yang NVMe. Kemudian untuk RAM-nya pun juga sudah tipis lah, jadi tidak ada tuh namanya DVD kalau untuk laptop yang sekarang-sekarang. Kecuali laptop-laptop yang zaman dulu ya. Kalau dulu nginstall masih pakai DVD. Teman-teman pernah lihat nggak kepingan DVD ya? DVD disk apa ya namanya ya? Ya DVD. Nah, kita tunggu ya teman-teman ya, yang sabar nontonnya karena ini adalah proses install Windows. Kita tonton, kita perhatikan baik-baik dia sebenarnya sedang apa. Jadi teman-teman kalau memang punya laptop yang mungkin statusnya itu nyala tapi tidak masuk Windows, itu biasanya Windows-nya saja. Jadi jangan buru-buru bilang rusak. Itu tinggal kita install ulang aja Windows-nya. Itu tapi kecuali laptopnya sudah tidak tampil sama sekali, sudah tidak bisa dinyalakan, apalagi lampu-lampunya seperti ini kan sudah tidak bisa nyala, itu perlu dicek karena di situ mungkin ada kerusakan dari hardware-nya. Nah, kalau seperti ini masih di software lah, masih di lingkup software. Jadi masih bisa diinstal dan masih bisa digunakan. Dan penting sekali buat teman-teman ya. Jadi terkadang punya laptop, masih bisa nggak nih laptop saya dipakai? Nah dihitung. Jadi hitungnya apa? Nah laptop teman-teman itu kalau diservis dengan beli baru atau misalkan laptop teman-teman ini mau diservis, dihitung dulu teman-teman. Kalau memang ternyata dilihat, oh speknya udah jadul, tapi memaksakan gimana caranya supaya bisa, hitung dulu teman-teman, antara biaya servisnya itu lebih besar atau sama, atau bahkan lebih murah dari beli laptop second. Karena kalau saran saya sih biasanya kalau saya ketemu sama laptop-laptop jadul yang memang biasanya tuh ada netbook yang memang sudah tidak bisa di-upgrade, dalam artian kalau dulu tuh Intel Atom speknya tuh, itu biasanya saya sarankan lebih baik iya di lem biru aja. Di luaran sana banyak yang second
lebih murah dan performanya lebih bagus. Jadi kalau service itu lebih baik saya beli yang second. Jadi lebih baik ganti laptop, dia beli aja yang second karena nggak usah khawatir lah. Artinya pedagang-pedagang laptop yang second pun juga memberikan garansi, ya biasanya sih 1 bulan lah ya. Dan dengan catatan teman-teman ya, kalau yang memang ingin beli laptop second itu perlu diketahui kalau bisa sih motherboardnya bukan servisan. Jadi kalau memang cuma ganti hard disk nih atau baru upgrade RAM gitu. Nah, perhatikan juga ini LCD-nya. Itu dia apakah ada namanya dead pixel atau tidak, karena ada jamur itu nanti akan menyebar teman-teman kalau misalkan ya. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol aja karena memang inilah rasanya kalau memang harddisk yang masih HDD. Kadang-kadang saya itu nggak mau nerima kalau misalkan HDD atau saya mahalin sekalian, karena ya inilah butuh waktu extra time untuk menunggu proses instalasinya. Kalau kita lihat durasi video ini sudah berjalan kurang lebih 21 menit. Ya teman-teman, sudah 21 menit. Biasanya kalau SSD tuh sudah selesai dari tadi. Jadi ya sudahlah, mau diapakan lagi, karena memang yang punya juga yang penting mah bisa. Biar dia ngerasain dulu. Ya, ditunggu ya teman-teman. Kalau kita perhatikan, nah ini kalau kita perhatikan seperti ini, yang penting dia masih muter. Jadi ketika muter berarti dia masih berproses. Tapi ketika dia sudah tidak ada muter-muter seperti ini, itu perlu diwaspadai karena statusnya laptop itu hang. Kalau teman-teman tungguin sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, sampai besok juga nggak akan bisa. Karena hang. Nah kalau ini kursor sepertinya teman-teman perhatikan ya, kursornya masih bisa digerakkan, itu tandanya masih berproses. Kecuali memang kursor sudah tidak bisa digerakkan. Nah ini teman-teman selesai, getting ready, terus setelah itu masih blank hitam, entah nggak tahu dia sedang ngapain ya. Pokoknya inilah proses yang dialami oleh HDD. Oke, dia langsung restart lagi, ikutin aja. Ingat teman-teman ya, untuk flash disknya jangan dulu dicabut. Kecuali nanti sudah benar-benar bisa masuk tampilan Windows ya, sudah ada taskbarnya, kemudian sudah ada wallpapernya, itu baru teman-teman cabut aja. Itu kenapa? Ya, khawatirnya masih ada ya file yang di copy teman-teman. Karena pengalaman saya baru juga selesai install, terus dicabut, lah tiba-tiba filenya korup. Kan akhirnya jadi ngulang lagi teman-teman, di format lagi gitu. Oke. Kita lihat, ternyata belum teman-teman. Yang sabar. Nah teman-teman, kalau memang ada pertanyaan terkait seputar laptop, Windows, dan tutorial apapun, nanti tanyanya sesuai dengan videonya. Jangan tutorial masak-masak ditanyakan di video laptop. Teman-teman ya, silahkan komentar di bawah ya teman-teman ya.
sudah 25 menit. Proses instalasi Windows belum juga selesai. Tapi mending lah teman-teman ya, daripada sebelumnya itu 2 jam lah kurang lebih ya install Windows dulu, Windows 7. Lalu ada namanya Windows XP, Windows 98. Itu bahkan dulu saya waktu sekolah itu belajar namanya CPROM, Command Prompt. Kalau sekarang itu CMD ya kita kenalnya. Setelah itu lari ke Lotus. Dari Lotus itu pernah ke WordStar ya, WordStar. Barulah di situ seingat saya tuh ada namanya Windows 95 dulu. Cuma mungkin pada saat itu saya sudah SMP di 2021 teman-teman. Jadi Windows 95 di Indonesia itu mungkin di sekolah saya itu baru muncul di 2021. Itu pun Windowsnya 95. Nah ini sudah ya. Kalau seperti ini let's start with region. Is this right? Kita pilih regionnya Indonesia. Ketik I. Oh dikatasin aja lah ya. Nah kita cari pakai mouse saja biar kita langsung ke I. Oke, kita pilih yang regionnya Indonesia. Oke, yes. Just a moment. Nah, ini dash right keyboard layout. Ya, kita pakai US saja keyboardnya untuk layout ya. Add layout kalau memang tidak perlu kita skip aja lah. Nah ini teman-teman biasanya kalau baru habis diinstal itu ini layarnya masih belum penuh ya. Teman-teman nggak usah khawatir karena memang posisinya belum diinstal semuanya. Nah ini koneksi ke jaringan atau internet. Kalau di awal kalau saran saya lebih baik di I don't have internet aja karena memang walaupun di situ ada koneksi lebih baik I don't have karena biar login menggunakan lokal. Nah ini tidak usah continue limit with setup. Nah ini namanya kita kasih nama Lenovo. Tapi terserah teman-teman ya kasih nama apa. Ini kita kasih nama aja Lenovo sesuai nama laptopnya. Oke. Password kalau teman-teman mau kasih password boleh. Tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih lebih senangnya sih nggak usah kasih password ya. Bisa dilewatkan kok. Nah kemudian ini accept aja. Just a moment. Oke. Hai. Nah, kita lihat nih sekarang tampilan Windowsnya sudah mulai penuh karena tadi masih proses install atau setting setup. This might take several minutes. Don't turn off your PC. Ingat itu teman-teman. Jangan dimatikan laptopnya. Karena memang seperti yang tadi saya sampaikan. Khawatir ini proses masih berjalan. Itu ada file yang tidak berhasil di-copy. Ya teman-teman ya tonton pelan-pelan. Ikutin setiap detiknya, setiap prosesnya. Kalau mau dipercepat itu ya per 2 detik lah kurang lebih. Atau di YouTube itu kan ada untuk mempercepat ngeplay videonya itu kurang lebih 2 kali ya. Percepat 2 kali. Silahkan teman-teman. Yang penting pastikan ketika nonton video ini jangan sampai ada yang terlewat.
Ya, seperti inilah teman-teman menginstal Windows di HDD. Apalagi kalau speknya itu masih jadul ya. Nah, AMD teman-teman tahu kan AMD. Jadi AMD itu eh, kompetitornya Intel. Tapi dia lebih fokus ke gaming ya teman-teman. Jadi ya AMD A9 itu lumayan lah. Nah oke, almost there. Yes. Nah teman-teman, alhamdulillah sudah selesai. Ini install Windows kita sudah. Nah inilah rasanya. Maybe later ini ada pesan-pesan apa. Nah kalau memang sudah masuk seperti ini Bluetoothnya ada. Kalau sudah masuk ke sini, baru deh kita koneksikan internetnya. Karena apa teman-teman? Karena saya lebih senang login lokal daripada menggunakan internet. Nanti dia otomatis loginnya menggunakan email. Oke. Oke teman-teman, itu tadi install Windows. Nah ini masih polosan ya, baru Windowsnya aja. Nah coba kita restart ulang ya. Restart. Selalu pastikan ketika sudah masuk Windows di restart teman-teman. Karena teman-teman harus pastikan Windows-nya itu sukses. Karena biasanya kalau tidak sukses ketika di restart pas baru masuk, ting, muncul notifikasi error. Nah itu juga cukup mengganggu teman-teman kalau memang ada hal seperti itu. Nah inilah teman-teman yang terjadi kalau memang kondisinya harddisknya belum menggunakan SSD, jadi nikmatilah. Oke, ini sudah restart. Nah kalau posisi sebenarnya cabut aja nih, sudah selesai ya. Ingat, dicabut Windowsnya, USB bootable-nya. Kita lihat, Lenovo. Sudah mulai berputar-putar. Lagi-lagi teman-teman harus perhatikan inilah kondisi Windows 10 menggunakan HDD, padahal baru diinstal ulang, tapi proses yang dibutuhkan dari mulai nyala sampai masuk ke Windows itu kurang lebih 5 menit kali lah ya. Ya lumayan buat nambah-nambahin durasi. Nah, kita lihat ya masih blank spot dulu. Nah, ini please wait. Oke. Nah, sudah masuk welcome screen Lenovo sesuai nama yang tadi kita buat ya teman-teman ya. Welcome to the HDD. Oke, nah kita perhatikan di sini nih. Ini kalau memang dia taskbarnya sudah penuh itu atau seperti inilah ya. Nah, ini kalau sudah ada 3 garis, nah sudah masuk ke sini, artinya sudah siap dipakai. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini adalah Windows 10 dan masih polos. Dia untuk awalnya tadi Windows 10 64 bit, Windows 10 Pro. Oke. Seperti inilah teman-teman proses instalasi Windows 10 menggunakan USB bootable flash disk. Kita matikan saja.
Nah, mematikannya aja menunggu waktu yang lumayan.